Oke, jadi hari ini kita bakal ngelanjutin transaksi. Nah, kalau misalnya kemarin kan kita buat data perusahaan yang baru ya, atau create. Nah, kalau sekarang kita akan buka data perusahaan yang sempat kita bikin di saat membuat database perusahaan. Nah, di sini kita cari datanya ada di mana. Kalau misalnya kalian lupa datanya ada di mana, saya turut berduka cita. Oh, seperti biasa kalau misalnya masuk accurate, disuruh minta masukin user ID dan password. Biar gampang copy paste aja. Ini masih loading. Oke, nah ini pengingatnya bisa dikeluarin aja ya. Jadi di sini cuma ngingetin kayak kalau ada piutang, ada utang dan segala macamnya. Oke, nah web browser ini muncul kalau misalnya kita connect ke internet gitu. Lanjutin yang kemarin nih, ini kan soalnya ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terutama fitur pembelian dan fitur penjualan. Jadi masing-masing fitur itu kita memasukkan 7 transaksi. Nah, ini 7 pembelian, terus penjualan juga 7. Secara garis besar sih kita masukin pembelian secara kredit, kemudian pembelian tunai, dan ada retur pembelian. Terus ada pelunasan utang juga, utang pembelian. Kemudian yang penjualan juga sama, ada penjualan secara kredit, penjualan secara tunai, menerima pelunasan dari penjualan, dan ada retur penjualan. Kita langsung aja mulai ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama ini ceritanya pihak gudang melakukan permintaan pembelian atas beberapa barang berikut ini gitu. Jadi purchase requisition. Biar gampang kita bagi jadi 2 jendelanya. Ini tak lebih kecilin aja biar lebih kelihatan accurate-nya. Oke, yang pertama kita ke pembelian. Nah, di sini kan ada banyak mainannya tuh ya, ada permintaan pembelian, ada pesan pembelian, penerimaan barang, fakta pembelian, ada pembayaran pembelian, dan ada retur pembelian. Kalau misalnya kamu lihat di sini ada 6 ya, 6 fitur. Yang pertama itu kan permintaan pembelian, berarti kita pakai yang ini. Purchase requisition. Sorry ya lemot. Nah, di sini kita tinggal masukin aja informasi-informasi yang ada di bukti transaksinya. Yang pertama adalah request number-nya, yaitu PRQ 001. Kemudian request date-nya adalah tanggal 1 bulan 1 2017. Nah, item yang dimintanya adalah krim-krim bat, lulur mandi, dan vitamin rambut. Pertama, krim-krim bat dulu, B01, sebanyak 100, required date, atau tanggal dibutuhkan, yaitu tanggal 4/01/2017. Notes-nya tidak ada. Kemudian yang kedua adalah lulur mandi susu, B03. Nah, ini 100. Required date-nya sama. Notes-nya tidak ada. Yang ketiga adalah vitamin rambut. 100 juga sama, required date-nya sama, tanggal 4 Januari.
Kalau misalnya sudah seperti ini, berarti sudah masuk semua ya, tinggal kita isi description-nya aja, yaitu permintaan pembelian. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa langsung simpan dan tutup. Nah, kenapa kita simpan dan tutup? Karena transaksi yang kedua yang akan kita masukkan adalah purchase order, jadi bukan purchase requisition lagi. Kalau misalnya yang keduanya purchase requisition lagi, kita bisa simpan dan baru. Tapi karena berbeda, kita simpan dan tutup. Ada bunyinya. Oke, yang kedua, kita melakukan pesanan pembelian atas permintaan pembelian. Jadi kita udah bikin permintaan pembelian, selanjutnya kita bikin pesanan pembelian. Yang ini, yang pesanan pembelian. Nah, pertama-tama kita pilih dulu vendornya. Vendornya siapa? Vendornya adalah Natur. Natur. Kemudian, PO number-nya adalah yang PO 001. PO date-nya, tanggal PO-nya adalah tanggal 3 Januari 2017. Januari 2017. Nah, ini kan atas permintaan pembelian, berarti kita bisa memilih nih di sini ada tulisan requisition kan, atau permintaan. Kita klik aja, nah nanti keluar yang ini, yang PRQ 001, sama kan tuh ya, ini. Kita oke aja, keluar dengan sendirinya. Oke, nah expected date-nya adalah tanggal 4. Kemudian terms-nya adalah net 30 gitu. Karena yang COD cuman ini kan cuman pemasok umum gitu. Unit price-nya kita masukin dengan manual, yaitu 45.000, nggak ada diskon. Kemudian lulur mandi susunya adalah 5.000, dan vitamin rambutnya adalah 15.000. Nah, kalau misalnya kamu lihat di sini, ini kan udah ada kode teksnya sendiri ya. Ya ini karena kita sudah masukin teksnya ke masing-masing barang dan ke masing-masing vendor. Jadi dia keluar dengan sendirinya gitu. Sekarang kita lihat di sini subtotalnya 6.500.000 sama. Kemudian ada teksnya ini 650.000. Ini kalau misalnya digedein tuh ada tulisan PPN-nya dan ongkirnya nggak ada, jadi total 7150. 7150 ini sama. Kalau misalnya sudah, kita bisa simpan dan tutup. Kemudian yang ketiga adalah menerima barang atas pesanan pembelian. Berarti ini yang penerimaan barang. Pertama-tama sama kayak yang sebelumnya, kita pilih dulu vendornya, Natur. Terus isi nomor formnya. Nomor formnya adalah RI 001. Kita bisa langsung pilih pesanan. Nomor receipt nomornya adalah, ini nomor formnya adalah SJ 998 dan receipt nomornya RI 001. Pilih pesanan yang PO 001. Nah, ini langsung keluar dengan sendirinya gitu, karena kita sudah mengisi di sini kan, di pesanan pembelian. Tinggal kita benerin aja, tanggal diterimanya ada tanggal 4. Ship date-nya juga tanggal 4. Kemudian CPI-nya tidak ada ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita pastiin lagi ada yang berbeda atau tidak gitu. Sama semua, sudah 300. Kita bisa simpan dan tutup. Nah, di sini keluar jendela bahwa akun selisih belum tertagih, belum diisi. Tolong diisi di preferensi pembelian dan penerimaan barang. Oke. Sebenarnya di soal juga udah ada langkah-langkahnya ya. Jadi pertama kita masuk dulu ke menu persiapan atau setup, kemudian ke preferensi.
Kemudian di bagian preferensi masuk ke menu pembelian. Nah, di pembelian sini kita harus mengisi akun selisih barang belum tertagih. Untuk akun selisih barang belum tertagihnya isikan dengan COGS atau HPP. Ini adalah COGS. Akun nomor 5000. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita oke kan. Kalau sudah seperti ini, kita simpan dan tutup. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, yaitu menerima tagihan atas barang yang dipesan dari Natur. Jadi kita menerima invoice. Invoice berarti di sini, faktur pembelian. Seperti biasa, pilih dulu vendornya, kemudian isi nomor formnya. Nomor formnya nggak ada, invoice number, di INV 998. Kemudian invoice date-nya adalah tanggal 6 Januari 2017. Kita bisa pilih pesanannya. Sorry, bukan pilih pesanan, tapi pilih penerimaan barang. Yang ini yang SJ 998. Jadi ini yang transaksi yang sebelumnya ya, kita okekan aja. Setelah diokekan, ini ship date-nya keisi otomatis, terms-nya keisi otomatis, amount-nya juga keisi otomatis. Begitu. Kita samain lagi. Dia 4.500.000, 900.000, 1.500.000, 6.500.000, 650.000, dan di sini ada 7.150 untuk total-totalnya. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa simpan dan tutup karena udah sama. Oke, faktur pembelian sudah. Kemudian yang kelima adalah di sini ada pembelian secara tunai. Nah, kalau misalnya kamu lihat di soal, ini kan pembelian secara tunai itu ada purchase invoice sama purchase payment. Jadi, walaupun tunai, kita harus tetap bikin dulu invoice-nya, baru bikin penerimaan dari invoice-nya. Sama kayak tadi, berarti di sini di faktur pembelian. Nah, di faktur pembelian, kayak biasa kita isi dulu vendornya siapa. Vendornya adalah pelanggan pemasok umum, sorry. Karena nggak ada pesanan yang sebelumnya dibuat, jadi nggak usah dipilih. Langsung ke sini aja, nomor formnya tidak ada, nomor invoice-nya ada, yaitu 05567. Invoice date-nya tanggal 8 Januari 2017. Ship date-nya, karena dia pemasok umum dan kita beli secara tunai, berarti di hari yang sama. Terms-nya adalah COD. Itu ship via-nya tidak ada. Berarti kita langsung masuk ke sini, ke item. Apa aja yang kita beli nih? Yang kita beli adalah vitamin rambut. Tinggal diklik 2 kali. Kuantitinya diisi secara manual, 50. Unit price-nya adalah 5.000. Tidak ada diskon. Nah, ini kan 5.000. Berarti kalau 50 ada 250.000. Terus di sini totalnya 250.000 sama ada PPN-nya 25.000 sama totalnya 275.000. Deskripsinya boleh ditulis pembelian secara tunai. Nah, sebelum simpan dan tutup, kita harus klik dulu ini. Yang kalkulator. Nah, ini udah masuk. Di sini amount-nya. Kalau sudah seperti ini, bisa disimpan dan tutup. Oke. Itu yang tadi faktur pembelian. Sekarang kita bikin purchase payment. Nah, purchase payment ini bisa di pembayaran pembelian atau di faktur pembelian. Kita pilih yang faktur pembelian lagi aja ya. Kita bisa back. Terus kalau misalnya kamu gedein ini ya. Sorry. Nah, ini bisa kita pilih pemasok umum. Nah, pemasok umum ini ada di sini, otomatis gitu. Memonya adalah menerima, sorry ya. Pembayaran tunai untuk invoice
05567 gitu. Terus masuk umum, diterimanya ke bank, apakah betul? Nah, ini dibayarkannya bukan ke bank tapi ke kas, jadi kita pilih kas. Kemudian form number-nya adalah P001. Terus payment date-nya adalah tanggal 8 Januari 2017. Nomor ceknya tidak ada, tapi tanggal ceknya ada, yaitu tanggal 8 2017. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, bisa disimpan dan tutup. Nah, faktur dan PO belum dimasukkan. Oh, sorry. Faktur dan PO digedein aja ya, ribet. Faktur dan PO belum dimasukkan. Paid. Oke. Nah, kita gedein aja ya. Ribet juga. Terus di sini ada pelunasan utang. Pelunasan utang kepada Pentin. Berarti kita masuk ke pembayaran pembeliannya. Di pembayaran pembelian kita pilih vendornya adalah Pentin. Nah, ini otomatis langsung keluar yang 20 juta. Kita periksa dia dibayarkannya melalui bank 20 juta dengan memonya adalah pelunasan utang atas nomor invoice PA01. Berarti di sini pelunasan utang atas nomor invoice PA01. Kemudian nomor formnya adalah P002, tanggal pembayarannya tanggal 9. Kemudian cek numbernya tidak ada, cek numbernya ada GR 117. Dan nomor ceknya adalah 31 Januari 2017. Pastiin lagi 31 Januari 2017. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita klik yang check amount, paid dulu, baru check amount. Kalau misalnya sudah seperti ini, bisa langsung disimpan dan tutup. Nah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah retur pembelian, mainan yang terakhir. Jadi kita mengirimkan retur kepada pemasok Natur atas invoice nomor INV 998. Jadi kita meretur lulur mandi susu sebanyak 5 botol. Retur di sini ya. Seperti biasa, pilih dulu vendornya yang Natur. Nah, di sini kita klik yang invoice 998 karena tadi kita ceritanya retur yang ini kan ya. Description-nya yang pendek aja, retur lulur mandi susu sebanyak 5 BTL. Itemnya, description-nya yang lulur mandi susu. Di yeskan aja, tapi nanti di sini kita edit sebanyak 5 botol. Nah, di sini nomor returnya adalah PR001, tanggalnya tanggal 10. PR001, tanggalnya 10 Januari. Sama. Kalau misalnya sudah seperti ini, kan udah ada totalnya, ada PPN-nya, total returnya ada, 27.500. Kalau udah, tinggal simpan dan tutup. Oke. Nah, itu adalah yang menu pembelian. Itu selanjutnya kita buka yang menu penjualan. Sama ya, ada penawaran penjualan, ada penjualan atas penawaran penjualan, pengiriman barang, kemudian ada mengirimkan tagihan atau mengirim invoice, ada penjualan secara tunai, ada pelunasan piutang, menerima pelunasan piutang, dan ada retur penjualan. Karena kita pindah fitur, jadi ini di close aja, kita masuk ke fitur penjualan. Yang pertama-tama adalah kita ini ya,
penawaran penjualan. Setengah lagi aja kali ya. Labil, guru ini labil. Sorry. Penawaran penjualan di sebelah sini. Kita menawarkan kepada Hasami Salon. Pilih dulu. Hasami Salon, customer ya. Kemudian quote number-nya adalah SO 001 yang ini ya. Tanggalnya 13 Januari 2017. Kemudian itemnya yang kita tawarkan adalah B01 dan B02. Nah, diklik 2 kali aja. Kuantitinya sebanyak 200, unit price-nya 85.000. Amount-nya ada 17 juta. Tab lagi. Yang kedua adalah B02 atau vitamin rambut. Menawarkan sebanyak 50. Oke, nah. Terus deskripsinya adalah penawaran jualan. Deskripsi sebenarnya nggak diisi juga nggak apa-apa sih. Tapi kita isi aja. Kita samain lagi subtotalnya 17.5. PPN-nya adalah 1750, jadi total invoice adalah 19.250. Kalau udah sama semua, kita bisa simpan dan tutup. Sorry. Nah, yang selanjutnya adalah pesanan penjualan atas penawaran penjualan. Jadi sebelum kita nawarin, nah ternyata mereka nerima nih, terus mereka bikin pesanan penjualan. Di sini ya, pesanan penjualan. Order by, siapa pelanggannya adalah Hasami. Kita isi dulu nomor PO-nya. 6678. Kemudian ship date-nya adalah kita bisa lihat ke bawah tanggal 14 Januari. Kemudian terms-nya adalah net 30, ship via-nya via courier di sini ada ya di bawahnya. Kita bisa bikin baru, tulis saja courier. Oke. Nah, kemudian kita bisa pilih penawarannya. Sama sih kayak pembelian tadi. Kalau udah kayak gini, bisa otomatis langsung, kok nggak keluar ya? Oke, kalau misalnya oh sorry, ini ternyata SQ ya. SQ bukan SO. Ini kita batal dulu ya, sorry. Nah, kita ke penawaran penjualan. Ini adalah SQ. Kita ke pesanan, kemudian pilih Hasami Salon, PO nomornya 6678, pilih penawaran, tanggal 13 Januari 2017, ship date tanggal 14, termsnya net 30, ship via courier, 19.250, udah sama. Kalau misalnya udah sama, bisa langsung disimpan dan tutup. Kemudian kita melakukan pengiriman barang atau delivery order. Yang ini yang ada gambar truk. Nah, di sini kita pilih dulu Hasami Salon, pelanggannya. Kemudian pilih pesanan. Langsung keluar PO number-nya 6678. Delivery nombernya kita masukin manual. Delivery date-nya 14/1/2017. Ship via courier.
Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, langsung simpan dan tutup. Selanjutnya adalah kita mengirimkan invoice, ini, sales invoice atau faktur penjualan. Pilih dulu pelanggannya, Sami Salon, kemudian kita bisa tulis invoice number-nya adalah SI001, invoice date-nya 16 Januari 2017. Bisa kita pilih pengiriman. DO001. Nah, langsung keluar PO, ke ship date, terms, kurir. Jumlahnya sama, 19.250. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa langsung simpan dan tutup. Selanjutnya adalah penjualan secara tunai. Sama kayak yang pembelian, ada invoice-nya dulu, baru ada resipnya. Pertama kita ke faktur penjualan, sales invoice. Pilih pelanggannya, yaitu pelanggan umum. Karena nggak ada pengiriman segala macam ya, jadi nggak usah diklik. PO number-nya tidak ada. Kemudian nomor fakturnya SI002. Tanggal fakturnya 17. Kemudian karena dia COD, berarti barangnya langsung. Ship date-nya 2017. Terus COD sama ship via-nya tidak ada. Di sini kita langsung pilih item. Item yang dijual adalah cuci potong blow, sebanyak 1 ya karena jasa. Kemudian yang kedua adalah hair spa. Hair spa, oke. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, deskripsinya terus saja penjualan secara tunai. Jumlahnya adalah 150, kemudian pajaknya 15.000, jadi total-total 165.000. Nah, karena ini secara tunai, terus kan kita langsung bikin choose resipnya ya. Nah, kalau misalnya di sini ada langsung pilihan untuk bayar gitu. Jadi untuk tunai ini dikasih fitur ini. Jadi kita langsung kalau ngeklik ini masuknya ke sini gitu. Bisa dari sini, bisa dari sini, tapi kita coba aja dari sini ya. Klik bayar. Nah, otomatis langsung masuk choose receipt. Otomatis masuk langsung ke sini. Di sini udah ada pelanggan umum, diterimanya melalui, nah ini kan cash ya, kita ganti dulu ke cash. Cek numbernya tidak ada, tapi cek date-nya ada, tanggal 17. Kemudian cek amount-nya ada, langsung ininya ada, kreditnya tidak ada, form number-nya, kenapa kreditnya nggak ada? Karena dia tunai ya. Form number-nya adalah CR001, payment date-nya adalah 17 Januari 2017. Nah, kalau misalnya kita masuk lewat sini ya, lewat sini nih, ini tuh harus kita klik dulu, tapi karena kita masuk lewat sini, ini udah langsung ke checklist gitu. Dan ini amount-nya juga udah sama ya, 165.000. Jangan lupa memonya diisi penerimaan pembayaran atas faktur SI002. Kalau misalnya sudah, tinggal simpan dan tutup. Nah, di sini tuh sebenarnya ada tulisan paid gitu. Tak kebawahin dulu ya, biar kelihatan tulisan paid. Nah, kelihatan kan tulisan paid-nya, kalau misalnya sudah seperti ini, bisa simpan dan tutup. Oke, yang selanjutnya adalah yang keenam, pelunasan piutang. Dari siapa? Dari Rudy Salon. Pelunasan piutang, berarti kita ngeklik di sini ya, penerimaan penjualan. Kita tinggal pilih pelanggannya siapa, yaitu Rudy Salon. Nah, ini langsung ada nih. Ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita masuk lewat sini, ini nggak langsung ke checklist gitu. Oke, kita langsung isi aja, diterimanya melalui bank, bener ya. Cek numbernya adalah GR00123. Tanggal ceknya adalah 25 Januari 2017. Memonya penerimaan pelunasan atas faktur nomor RS01.
Form number-nya CR002, payment date-nya adalah tanggal 20 Januari 2017. Kemudian, nah yang ini biar keluar kita klik dulu paid. Di sini keluar, kita klik yang ini. Nah, otomatis. Kalau misalnya sudah seperti ini, udah sama semua melalui bank, payment date keisi, check date keisi, check number keisi, semua keisi, tinggal simpan dan tutup. Oke. Nah, yang terakhir kita masuk ke retur penjualan. Retur penjualan itu di sini. Kita menerima retur penjualan dari Hasami Salon. Klik dulu yang Hasami Salonnya, terus cek lagi atas faktur penjualan SI001. Kita pilih nih, sales invoice number SI001. SR number-nya kita isiin yaitu SR001. Kemudian date-nya adalah 21 Januari 2017. Fiskalnya otomatis sama, nomor fiskalnya kosongin aja. Deskripsinya adalah menerima retur, vitamin rambut, sebanyak 10 BTL. Oke, nah item deskripsinya kita pilih vitamin rambut, okein dulu. Terus kuantitinya kita ganti jadi 10 secara manual. Unit price 10.000, jumlahnya berarti 100.000. PPN-nya otomatis keluar ya, 10.000. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita langsung simpan dan tutup. Oke, nah itu dia memasukkan transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Semoga mudah dipahami. Untuk kali ini sampai situ dulu. Tapi sama kayak yang kemarin, kita langsung lihat laporannya. Daftar laporan, ke laporan, kemudian daftar laporan. Daftar laporan kategorinya buku besar, kita buka neraca saldo klasik. Tanggalnya 31 Januari 2017. Oke. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita bisa simpan PDF. Oke. Namanya One Cut Salon. Nama kamu, kelas kamu, terus ya udah segitu aja. Oke, save. Ini kan sama ya. Contoh 2. Oke. Kalau misalnya sudah seperti ini, berarti ya udah kita keluar lagi aja. Karena udah selesai untuk pembelajaran kali ini. Keluarnya biasa di berkas, keluar, tutup data, yes, backup, yes. Harus selalu di backup ya, jadi kalau misalnya hilang gitu-gitu, tidak repot. Selesai.